membentuk skema Buat pembansos, silahkan lihat ini. funding dari masyarakat untuk Untungnya buat kami membantu urun dana untuk pembuatan IKN yang tak jelas itu apa? Apa keuntungannya buat kami sebagai masyarakat? Untuk rumah kami saja kami nggak mampu untuk merenovasinya, apalagi membangunnya. Ini boro-boro pula kami mau membantu sebuah proyek mega raksasa yang nggak jelas batang hidungnya seperti apa, yang penuh kerahasiaan di dalamnya. Apa masih kurang investor yang kalian sebut-sebut, yang kalian ribut-ributkan dulu di media-media itu? Atau nggak ada satupun wujudnya investor itu? Hanya akal-akalan bulus kalian aja yang mengatakan investor dari negara Jepang, investor dari negara Singapura, investor dari Cina. Nggak ada duit mereka untuk membantu, atau memang nggak ada niat mereka untuk membantu? Atau jangan-jangan karena saking kurangnya dana saat ini, itu bisa berisiko fatal seperti mangkrak gitu. Mangkrakkan saja, nggak usah malu-malu. Kita nih nggak mampu, ngapain sok mampu? Ingat seperti kata komedian Bopak Kaselo, lu nggak usah sok-sokan berduis. Kalau lu memang nggak usah berduis, nggak usah malu jadi orang miskin. Justru malulah sok-sokan berduis padahal miskin. Begitu dia. Nah ini buat yang suara kereta kau itu, Borjong. Nah ini buatnya pasukan-pasukan Al-In yang okegas yang nggak kebagian beras itu. Ini kesempatan kalian untuk betul-betul menunjukkan jati diri kalian untuk mendukung keberlanjutan itu. Ini kesempatan kalian. Coba tunjukkan batang hidung kalian yang jumlahnya 58% itu untuk mendukung berkelanjutan itu. Dukung ini mega proyek raksasa bapak kalian ini. Kalau aku enggak peduli pun aku tidak. Kenapa nggak peduli? Nggak peduli aja. Jangankan peduli, respect pun aku tidak. Jadi kalian yang 58% itu tunjukkan batang hidung kalian, bantu kalian. Jangan cuma ribut-ribut aja kalian. Oke gas, bantu itu, gas itu pembangunan itu. Satu hal lagi, ini yang paling penting. Janji itu adalah hutang, dan hutang itu kalau tidak dibayar, dibawa mati. Di akhir masa jabatan Anda ini, Anda tidak ada rasa untuk membayar semua hutang-hutang janji Anda kepada masyarakat ini. Karena apa? Ada satu hadis sahih berbunyi seperti ini, yang maknanya, orang yang mati syahid itu akan terlepas daripada siksa kubur dan masuk surga tanpa hisab. Di belakangnya ada bunyi lain, ilat dain, kecuali hutang. Orang yang mati syahid aja terkatung-katung dia apabila dia meninggalnya belum sempat membayar hutang. Apalagi orang yang mati konyol meninggalkan hutang. Jadi ini nasihat pahit buat Anda. Tuntaskan seluruh hutang-hutang Anda kepada masyarakat Indonesia, dari mulai Anda berhutang sampai kemarin Anda berhutang. Termasuk 8 stadion standar internasional yang Anda janjikan selesai di 2023 bulan Agustus kemarin. Sampai sekarang tak ku tengok batang hidungnya itu, 8 stadion itu. Waduh Pak D, apa ndak salah denger toh? Mosok buat keberlanjutan pembangunan IKN minta udunan sama rakyat Indonesia. Nah gimana konsepnya toh Pak D? Terus yang dulu berambisi membangun IKN itu sopo? Apakah itu dari rakyat Indonesia seluruhnya? Lah tentu tidak. Lah sekarang giliran tidak ada impostor yang mau, terus tidak laku. Pak D lari laginya ke rakyat, minta udunan sama rakyat. Dibebankan rakyat ke rakyat. Itu sudah banyak bebannya Pak D, jangan ditambah lagi. Rakyat itu sudah bayar pajak tinggi Pak D buat memfasilitasi Pak D dan jajarannya. Lah ini kok suruh udunan lagi buat ngebangun IKN. Padahal
IKN itu dulu adalah katanya yang sudah dikasih tulang tuh sama Pak D sekarang itu adalah produk ugal-ugalan. Nah sekarang dia malah mengendos, katanya dia bilang IKN itu adalah produk maha karya anak bangsa. Lah kalau produk mahakarya anak bangsa, kenapa toh harus minta udunan sama rakyat Indonesia lagi? Ya, berarti itu adalah berhasil. Tapi toh Pak D masih minta udunan, itu mencurigakan. Kenapa dengan IKN? Ya Pak D, tolonglah Pak D. Pak D itu harusnya mensejahterakan rakyat, bukan memeras rakyat. Begitu Pak D, ya. Siapa kira-kira yang akan jadi Menteri Pertanian di kabinet baru kira-kira? Salam demokrasi. Ya, Untuk salam posisi demokrasi. menteri apapun itu, Omowo, terserahmu aja lah. Dari keluarga besarmu aja, dari keluarga mantan ipar-iparmu dulu pun boleh lah. Dari mulai Mbak Tutut, Bambang Triatmojo, Sigit, Tommy Soeharto, ya dari mereka-mereka aja lah. Mari bangun kembali nepotisme, karena nanti kabinet ini kabinet yang nepotisme tingkat tinggi. Jadi gak perlu tanya sama kami lah siapa menteri-menteri yang akan duduk nanti di pemerintahanmu. Kan negara ini milikmu sekarang. Bebas-bebas aja lah untuk menentukan ya. Negara ini kan sudah di genggaman tanganmu. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Sudah menjadi demokrasi. Saya kira apa yang terjadi hari ini terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia memang betul-betul hancur. Semua ini diawali karena kerakusan Pak D. Jokowi terhadap kekuasaan, sehingga melanggar aturan-aturan yang ada dan memaksakan anak tercintanya untuk dijadikan sebagai wakil presiden agar kekuasaan tetap berada di lingkaran Pak D. Jokowi. Dan inilah yang membuat rakyat Indonesia betul-betul murka dengan apa yang menjadi perilaku-perilaku busuk dari Pak Jokowi yang hanya mementingkan persoalan kekuasaan, hanya mementingkan persoalan dirinya dan keluarganya, baik itu golongannya, dan rakyat hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya. Nah, terkait dengan yang ada di video pertama tadi, di mana kita lihat sendiri di pemberitaan bahwa Pak Jokowi memberikan usulan bagaimana agar rakyat Indonesia patungan, agar bisa membangun IKN, agar bisa menyelesaikan IKN. Dan saya berharap yang berkomentar kemarin-kemarin bahwa apa yang saya up di video sebelumnya terkait dengan pemerintah memberikan usulan agar rakyat Indonesia bisa patungan untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Saya kira kalian berkomentar bahwa saya memfitnah atau memberikan berita hoax. Silahkan cari baik-baik. Dan tadi saya sematkan di video awal tadi salah satu pemberitaan sangat jelas bahwa pemerintah mengusulkan agar rakyatnya agar bisa patungan untuk istananya Pak D. Jokowi dan anaknya maupun sohibnya yaitu Prabowo agar bisa rampung, karena tidak adanya investor-investor yang menerima apa yang menjadi ajakan dari Pak D. Jokowi, sehingga jalan satu-satunya bagaimana agar bisa membebankan rakyat lagi untuk menyelesaikan pembangunan. Daripada tidak selesai-selesai dan mangkrak, ya Pak Jokowi harus mengambil jalan itu. Meskipun akan menjadi kontroversial lagi. Seperti sekarang banyak rakyat Indonesia yang bersuara menolak dengan apa yang menjadi usulan Pak D. Jokowi itu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa rumah saya tidak bisa renovasi, kenapa saya harus merenovasi istana yang akan didiami oleh para koruptor-koruptor biadab. Saya kira tepat dengan apa yang dikatakan oleh rakyat, karena realitanya memang seperti itu, bahwa di sanalah lumbung-lumbung para koruptor,
akan menikmati hasil dari keringat rakyat Indonesia melalui pajak. Dan itu yang tidak bisa kita biarkan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, terlalu lama saya ngoceh. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.